Oke, pada kesempatan kali ini materi kita adalah bagaimana kita mengetahui apa itu konsep pemrograman berorientasi pada objek. Jadi, eee, di mana si konsep dasar pendekatan berorientasi objek ini adalah dikatakan sebagai teknik yang baru dalam melihat permasalahan dan sistem itu sendiri. Sistem itu bisa sistem perangkat lunak, sistem informasi, atau yang lainnya. Nah, jadi si pendekatan berdasarkan ini memandang sistem yang akan kita kembangkan sebagai kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek di dunia nyata. Nah, bagaimana juga kita bisa lakukan abstraksi dan memodelkan objek-objek tersebut. Jadi abstraksi itu adalah selain kita bisa modelkan juga, kita bisa gambarkan bagaimana bentuk dari abstraksi objek, kelas, hubungan antar kelas, sampai abstraksi ke dalam sebuah sistem. Nah, saat mengabstraksikan atau memodelkan objek, data dan proses yang dipunyai oleh objek akan dienkapsulasi atau dibungkus menjadi satu kesatuan. Jadi, sebuah objek itu kan memiliki data, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, itu tuh dienkapsulasi menjadi satu kesatuan. Nanti kita beri nama, gitu. Nah, untuk perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, konsep pendekatan universal objek ini diterapkan bagaimana pertahapan analisisnya, perancangannya, pemrograman, dan pengujian perangkat lunak itu sendiri. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya untuk yang dapat digunakan pada tahapan-tahapan tersebut, tentunya dengan aturan dan alat bantu pemodelan. Nah, nanti kita akan bilang untuk alat pemodelannya itu kita pakai Unified, pakai UML gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian ada kaitannya dengan pemrograman berbasis objek ini adalah apa itu objek, apa itu kelas. Karena itu kita objek. Jadi objek adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili dunia nyata, seperti benda, manusia, satuan organisasi, tempat, kejadian, struktur, status, atau hal yang lain bersifat abstrak. Jadi kalau Anda melihat benda, nah itu objek kan, melihat kita juga manusia adalah objek, gitu. Melihat suatu tempat, itu juga objek. Nah, suatu entitas yang mampu menyimpan informasi, jadi si objek itu adalah dikatakan sebagai entitas yang mampu menyimpan informasi dan mempunyai operasi atau kelakuan atau behavior yang dapat diterapkan atau dapat mempengaruhi pada status objeknya, gitu. Jadi sebuah objek itu memiliki informasi, ada kelakuannya juga. Dalam konteks objek oriented, objek ada instansiasi yang dibentuk secara seketika, gitu ya, langsung di-create gitu si objek tersebut. Dan dari kelas pada saat eksekusi, jika semua objek adalah instan dari kelas, gitu. Nah, si siklus objek itu sendiri bisa diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan. Nah, sedangkan kelas adalah kumpulan dari objek dengan karakteristik yang sama. Jadi objek-objek yang sama itu dikumpulkan jadi satu kesatuan. Sebagai contoh, eh, apa misalnya si A naik pesawat, si B juga naik pesawat, si C, nah itu kan A, B, C itu adalah objeknya. Nah, nanti mereka itu disebut sebagai penumpang gitu. Nah, penumpang ini kita bisa sebut sebagai kelas nantinya. Jadi definisi statik dan dari himpunan objek yang sama yang mungkin lahir atau diciptakan dari kelas tersebut. Jadi nanti kelas itu sama seperti objek, dia menyimpan informasi. Nah, informasi itulah kita sebut sebagai atribut nantinya. Kelakuan, behavior-nya kita sebut sebagai operasi atau metode. Nanti juga memiliki hubungan antar kelasnya dan memiliki arti, ada nama kelasnya juga nantinya. Dan kelas juga bisa diturunkan ke kelas yang lainnya. Gitu. Nanti ada atribut kelas yang memang bisa diturunkan. Nanti akan kita pelajari inheritance atau perwarisan. Jadi objek adalah model eksekusinya, kelas adalah deskripsi statik dari objek yang mungkin lahir pada saat eksekusi. Dan pada saat eksekusi kita punya adalah objek, sementara dalam pemodelan, perancangan, dan teknologi kita adalah kelas. Jadi saat melihat sistem ada objek, tapi saat kita melakukan pemrograman dan sebagainya, objek-objek itu kita create dalam bentuk kelas nantinya. Nah, sudah dikatakan tadi bahwa objek itu memiliki adanya nanti atribut, nilai-nilai atau elemen data yang dimiliki oleh objek dalam kelas objek, merupakan ciri dari sebuah objek dan mempunyai secara individual oleh sebuah objek. Contohnya ada berat, jenis nama, dan sebagainya. Nah,
Ada juga layanan atau servis, ini kita sebut sebagai metode atau operasi yang berfungsi untuk memanipulasi objek itu sendiri. Fungsi atau transformasi yang dapat dilakukan terhadap objek atau dilakukan oleh objek. Dapat berasal dari event, aktivitas, fungsi, atau kelakuan dunia nyata. Contohnya read, write, move, copy, gitu ya. Nah, di dalam klasifikasi objek itu dapat dijelaskan sebagai abstract data type, jadi definisi dari kelas di mana komponen tipe menjadi atribut dan fungsi primitif menjadi operasi. Ada juga mesin jadi objek pasif yang mempunyai status yang diaktifkan oleh objek lain. Jadi fungsi primitif pada mesin merupakan mekanisme transisi yang mengubah satu status ke status yang lainnya atau proses objek aktif yang punya urutan kendali. Jadi nanti ada kelas atau objek yang akan mengendalikan kelas yang lainnya. Nanti kita akan belajar seperti itu. Jadi sekarang kalau kita bicara sistem berorientasi objek adalah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek yang komponennya dibungkus dan menjadi kelompok data dan fungsi. Setiap komponen sistem mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya dapat berinteraksi satu sama lainnya. Nah, ini juga ada karakteristik sistem berorientasi objek. Jadi, objek itu memiliki abstraksi. Jadi bagaimana kita representasikan, kita gambarkan dunia nyata yang kompleks menjadi satu bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek lain yang tidak sesuai dengan permasalahan. Nanti kita abstraksikan yang kita sebut sebagai kelas diagram. Kemudian juga bagaimana enkapsulasi jadi membungkus atribut data dan layanan yang dipunyai objek untuk menyembunyikan implementasi dari objek sehingga objek lain tidak mengetahui cara kerjanya. Ada juga pewarisan atau inheritance. Jadi mekanisme yang memungkinkan satu objek atau kelas mewarisi sebagian atau seluruh definisi dan objek lain sebagai bagian dari dirinya. Nah, ada juga yang disebut resolvability. Jadi pemampatan kembali objek yang sudah didefinisikan untuk suatu permasalahan pada permasalahan lain yang melibatkan objek tersebut. Jadi karena objek oriented ini sangat enak sekali kalau kita sudah bikin fungsi, bikin kelas itu tanpa harus membuat kelas lagi, kita tinggal panggil saja. Nah, ini ada juga generalisasi spesialisasi, jadi menunjukkan hubungan kelas objek yang umum dengan kelas objek yang khusus. Sebagai contoh, misalnya dosen, ternyata dosen atau pegawai universitas. Kita melihat ternyata pegawai itu ada yang staf administrasi, ada juga sebagai dosen. Nah, staf administrasi dan dosen ini adalah spesialisasinya, sedangkan generalnya adalah pegawai universitas, misalnya seperti itu. Dan tentunya juga objek ini akan berkomunikasi, mengirimkan pesan, nanti mengirimkan pesan melalui misalnya parameternya, nilai yang dikirimkannya, seperti itu. Ada juga polymorphism, jadi suatu objek digunakan untuk banyak tujuan. Jadi misalnya kelasnya satu, tapi kalau ini berfungsi jadi bisa jadi kelas A jadi kelas yang lainnya yang berfungsinya juga berbeda atau tujuannya juga berbeda. Bisa seperti itu. Nah, untuk metodologi berorientasi objek, ini akan mengorganisasikan peralatan sebagai kumpulan objek yang berisi data operasi yang dilakukan terhadapnya. Jadi cara bagaimana sistem peralatan dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Nah, metode berorientasi objek ini didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Nah, metode berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis, merancang orientasi objek, pembangunan objek, dan menguji orientasi objek tersebut. Ada teknik yang digunakan, kemudian juga ada prosedur verifikasinya dan kriteria untuk aktivitas yang dikerjakan. Nah, alat bantu ini adalah mendokumentasikan nantinya. Nah, apa sih perbedaannya berorientasi objek dengan yang dulu yang kita sebut sebagai prosedur atau fungsional gitu ya. Jadi strategi untuk menangani kompleksitas pembangunan peralatan adalah dikomposisi permasalahan menjadi bagian kecil yang dapat dikelola. Jadi pada metode yang berorientasi fungsi atau aliran data, dia sebutnya data flow diagram. Jadi dia dikomposisikan permasalahan, dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses paling kecil, dia sampai task gitu ya. Jadi di breakdown-nya. Sementara yang objek, permasalahan dilakukan berdasarkan objek yang ada dalam sistem tersebut. Ini sebagai contoh, misalnya sistem akademik. Kalau yang lama itu fungsi, jadi konteksnya diturunkan bahwa di dalam sistem akademik ada pengambilan kuliah, penjadwalan, penilaian. Nah, di sini akan campur aduk mana yang harus dikomputerisasi, mana yang tidak. Dan ini lebih kompleks. Tapi kalau sistem akademik,
berdasarkan orientasi objek, ini langsung lihat objeknya ada siapa saja, dosen. Nanti tinggal dicek, objek dosen itu atributnya apa, dia bisa ngapain saja, kemana saja, itu gampang, langsung dibuatkan sistemnya gitu. Ada jadwal, ada kuliah, ada mahasiswa. Nah, seperti Anda mahasiswa ke SIA ITHB bisa apa saja, itu gampang, lebih mudah gitu. Tidak dicampur adukan seperti yang berinteraksi fungsi. Nah, kenapa banyak dipilih? Karena memang metode lama yang tadi saya bilang itu sangat kompleks gitu. Nah, transformasinya juga ini juga sulit yang lama ini. Kemudian juga sekarang tentunya banyak bahasa pemrograman, aplikasi yang memang berorientasi pada objek, makanya yang lama ditinggalkan gitu. Kita beruntung kalau memakai perintah objek bisa meningkatkan produktivitas karena kalau ada kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah bisa dipakai ulang di sistem yang lainnya. Lebih cepat juga karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan perancangan akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada saat pengkodean. Mudah memelihara karena model objek, pola yang cenderung tetap dan stabil dapat dipisahkan dan pola yang mungkin sering dengan pola yang sering berubah. Konsistensi karena sifat warisan dan penggunaan nota yang sama pada saat analisis, perancangan maupun pengkodean. Dan bisa meningkatkan kualitas perangkat lunak karena lebih dekat dengan dunia nyata dan konsistensi pada saat pengembangannya. Perangkat lunak yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta mempunyai sedikit kesalahan. Dan metodenya kita akan memakai Unified Modeling Language. Demikianlah materi kita. Terima kasih pastinya dan tetap semangat semua ya.